Membahas lebih lanjut mengenai wacana penambahan kursi menteri, kita sudah terhubung dengan Oce Madril, Ketua Tim Pengkaji APHTN-HN. Selamat sore Pak Oce. Selamat sore Mbak Stefani. Ya Pak Oce, APHTN-HN menjadi salah satu pihak yang mengusulkan revisi undang-undang mengenai Kementerian Negara. Apa alasan atau pertimbangan utama dari usulan tersebut? Ya baik, secara internal kami di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu pernah menyelenggarakan konferensi nasional pada September 2023 dan salah satu rekomendasi konferensi itu adalah agar dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kabinet sistem presidensil yang konstitusional. Kemudian tim ini dibentuk, kami melakukan kajian, dibawa ke forum Rakernas, ada 35 pengurus daerah yang hadir dan ini menjadi naskah resmi kajian yang bisa saja digunakan oleh berbagai pihak ya, karena kajian ini tidak spesifik bicara postur kabinet pemerintahan tertentu. Fokusnya adalah kajian ini menyandarkan sistem kabinet itu harus berdasarkan konstitusi. Nah, yang berdasarkan konstitusi itu yang dimaksud adalah bahwa kementerian itu harus menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Jadi, kalau kita lihat dalam konstitusi, memang ada banyak sekali, bahkan lebih dari 34 urusan pemerintahan yang disebut. Dan kalau kita bandingkan dengan jumlah kementerian saat ini, nomenklaturnya memang masih banyak ya, masih ada urusan pemerintahan yang itu belum tercakup dalam nomenklatur kementerian saat ini. Misalnya soal urusan perbatasan negara dan pulau terluar, urusan perundang-undangan, urusan perpajakan penerimaan negara, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar pertimbangan konstitusi itulah menurut kami ada dua opsi ke depan postur kabinet yang bisa dilakukan oleh pemerintahan tentu saja. Pertama, tetap dengan skema 34 kementerian tetapi nomenklaturnya harus dirubah dengan mengakomodir beberapa urusan yang belum nampak saat ini. Kemudian yang kedua, kalau akan mendirikan kementerian baru, maka tentu saja pemerintahan ke depan itu harus merubah Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara. Karena ada batasan memang di undang-undang itu. Jadi pilihannya sederhana sebetulnya Mbak Stefani. Tetap dengan skema sekarang, tapi menurut kami skema sekarang pun tetap harus ada perubahan. Karena memang ada banyak urusan yang belum nampak dalam kementerian saat ini begitu. Nah, kalau memang ada perubahan, tentu undang-undangnya harus dirubah dulu. Kalau undang-undang kementerian itu tidak bisa dirubah atau tidak dilakukan perubahan, maka kami yakin jumlah kementerian itu tidak akan bertambah. Baik. Ya, Pak Oce, saya ingin menggarisbawahi tadi Anda sampaikan kajiannya dibuat pada September 2023. Artinya sebelum ada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Pak Oce. Iya betul. Jadi kajian ini memang kajian akademik ya. Jadi bukan policy brief ya, bukan kajian kebijakan untuk kebijakan tertentu, tapi ini kajiannya sifatnya akademik karena ke depan juga kajian ini menjadi referensi dalam literatur akademik tentunya. Karena kami asosiasi pengajar begitu, sehingga kajian ini tidak menyandarkan pada masa pemerintahan tertentu. Dalam kajian ini ada potret model pemerintahan antar kabinet ya, antar pemerintahan baik itu sejak zaman presiden pertama Soekarno sampai kemudian pada presiden Jokowi, dinamikanya itu kemudian kita tampilkan dalam kajian. Dan memang ada bagian-bagian di mana kita menganalisis ketentuan undang-undang yang kita miliki saat ini yang memang dalam kajian kami menyatakan Undang-Undang 39 2008 itu sudah tidak relevan dan harus dilakukan perubahan. Salah satunya adalah untuk mengakomodir urusan-urusan yang itu belum tertampung dalam undang-undang, dan juga kalau ke depan ingin membentuk kabinet ahli, kabinet yang profesional, maka undang-undang itu wajib dirubah. Karena kalau tidak, maka pembentukan kabinet ahli itu hanya mimpi saja, karena kita akan terbentur dengan syarat menteri gitu ya. Nah, kalau syarat menterinya masih seperti ini, maka kabinet ahli tidak akan terbentuk begitu. Baik. Lalu saya ingin minta tanggapan Anda Pak Oce atas wacana yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, menambah kursi menteri dari 34 menjadi 40 meskipun masih wacana. Apakah ini sejalan atau sesuai dengan hasil kajian dari APHTN-HN? Sebetulnya kalau dalam kajian kita tetap ada dua opsi Mbak Stefani. Pertama tentu opsi ketika postur kabinet itu hanya 34 ya. Perlu saya garis bawahi bahwa jumlah kementerian itu tidak diatur di konstitusi. Jadi ini wilayah terbuka sebetulnya untuk didiskusikan dan kemudian untuk diatur kemudian.
Nah, angka 34 itu ada di Undang-Undang Kementerian, memang saat ini berlaku, sehingga kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian, maka 34 itulah postur ke depan. Tapi menurut kami tetap harus dilakukan perubahan nomenklatur. Nama-nama kementerian itu harus berubah tetap menurut kami ya, sehingga basis atau urusan yang ada di konstitusi itu bisa tercakup. Jadi ada beberapa urusan tadi yang saya sampaikan itu belum nampak di nomenklatur kementerian. Nah, kemudian kalaupun ini akan dilakukan penambahan-penambahan dalam kajian kami ya, maksimal itu dilakukan sampai ke angka 41 kementerian. Nah, kalaupun itu kemudian dilakukan penambahan, tentu dengan banyak catatan. Karena penambahan kementerian itu pertama undang-undangnya harus dirubah dulu, dan ini tidak mudah. Kemudian yang kedua, tentu memperhatikan aspek kemampuan keuangan negara. Karena kalau kemudian ada penambahan lembaga baru, harus dipertimbangkan aspek keuangan negara, kemampuan. Kemudian yang ketiga, tentu saja aspek-aspek teknis untuk memastikan supaya lembaga baru yang nanti didirikan itu bisa berjalan segera begitu, efektif, supaya cepat ya. Karena kalau misalnya lembaga baru tanpa ada persiapan, dia bisa bisa tidak efektif karena harus menunggu pegawainya lengkap, kantornya lengkap, dan seterusnya. Jadi kalau itu dilakukan memang ada tantangan, Mbak Stephanie, yang harus diatasi oleh pembuat kebijakan atau pemerintahan ke depan dari sisi undang-undang, dari sisi persiapan, dan dari sisi kemampuan keuangan negara. Tetap ada catatannya begitu. Oke. Baik, kita nantikan ke depannya seperti apa wacana ini. Terima kasih Pak Oce Madril, Ketua Tim Pengkaji APHTNHN telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.